Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwana. Di sini saya akan membahas tentang sejarah sastra Indonesia modern. Sejarah sastra Indonesia modern. Sejarah sastra Indonesia modern merupakan salah satu kajian dasar dalam proses pembelajaran sastra Indonesia. Oke, selanjutnya adalah pengertian sastra Indonesia modern. Dapat dikategorikan sastra modern adalah ketika suatu sastra lahir pada abad atau yang kerap disebut angkatan 20, yang mana hal ini dikemukakan oleh beberapa ahli sastra berdasarkan lahirnya novel Azab dan Sengsara, karya Merari Siregar. Latar belakang alasan mengapa novel tersebut dijadikan sebuah patokan lahirnya sastra Indonesia modern adalah novel terkait merupakan novel yang pertama kali terbit dengan bahasa Indonesia, juga diterbitkan di Indonesia. Terlepas isinya yang nasionalisme atau bukan, meski telah dikemukakan bahwa sastra Indonesia dimulai dari angkatan 20, namun sastra Indonesia modern tidak terlepas dengan keberhasilan beberapa periode sastra Indonesia. Oke, selanjutnya adalah beberapa periode sastra yang ada di Indonesia. Yang pertama, Balai Pustaka tahun 1920 sampai 1933. Disebut sebagai angkatan Balai Pustaka ialah sebab dari sebagian besar buku sastra yang terbit pada waktu terkait diterbitkan oleh Balai Pustaka. Sebagian pengarang-pengarang sastra Indonesia yang memiliki nama besar merupakan bagian dari Balai Pustaka. Yang kedua yaitu Angkatan Pujangga Baru tahun 1933 sampai 1942. Angkatan Pujangga Baru adalah ketika angkatan golongan sastrawan yang tersebar luas di seluruh Indonesia menerbitkan majalah dengan judul yang sama, Pujangga Baru. Maka dengan terbitnya majalah-majalah tersebut pada tahun 1933 menjadikan 1933 merupakan tahun periodisasi baru daripada sastra Indonesia modern. Dari angkatan Pujangga Baru inilah sastra Indonesia lebih banyak menghasilkan puisi-puisi daripada prosa. Yang ketiga adalah angkatan 45. Munculnya angkatan ini dilatar belakangi akibat dari pengakuan Jepang saat menjajah Indonesia yang saat itu melarang penerbitan majalah Pujangga Baru. Oke, segitu saja penjelasan dari sejarah sastra Indonesia modern. Sekarang kita lanjut di teori psikologi sastra. Tujuan psikologi sastra yang pertama adalah melihat ketidakteraturan, perubahan, dan distorsi dalam karya sastra. Yang kedua, memberikan analisis psikologis terhadap tokoh dalam karya sastra. Dan yang ketiga adalah memberikan kesimpulan terkait kondisi jiwa pengarang. Selanjutnya, pengertian teori dan psikologi sastra. Psikologi dan sastra memiliki hubungan fungsional yang mempelajari keadaan jiwa orang lain juga bersifat imajinatif. Psikologi sastra adalah proses penelaahan karya sastra lewat aktivitas kejiwaan. Kajian ini meneliti penerapan dan fungsi penelitian psikologis, serta menganalisis konflik batin yang terjadi pada tokoh dalam karya sastra. Teori psikologi sastra menurut Sigmund Freud. Psikologi sastra menurut Sigmund Freud adalah alam bawah sadar. Sastra adalah proses pembentukan mimpi yang secara tidak langsung memberi kepuasan bagi pengarang maupun pembaca. Teori Sigmund Freud ini disebut juga teori psikoanalisis. Teori ini berhubungan dengan fungsi perkembangan mental manusia. Unsur kejiwaan dalam teori psikologi sastra menurut Sigmund Freud dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ID, merupakan kepribadian manusia yang paling dasar. Yang kedua ada ego, merupakan kepribadian sebagai pengarah individu. Yang ketiga ada super ego, merupakan kepribadian yang memiliki nilai atau aturan bersifat evaluatif.
Oke, segitu saja penjelasan tentang sejarah dan teori dari saya. Saya minta maaf apabila saya mengucapkan kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.